Jangan lupa saksikan Millennial Talks episode kedua di YouTube channel Mawar Budaya. dijamin lebih seru. Salam budaya. Millennial Show pertama udah lewat aja ya? Bentar, sekarang tanggal... Oh iya, hari ini kan jadwal Millennial Show kedua. Coba deh telepon Raisa. Salah satu destinasi di Jakarta. Hai Ray, apa kabar? Baik banget Tami, kamu lagi apa? Aku lagi siapin buat Millennial Talk kedua loh Ray. Jangan lupa hari ini jadwalnya. Oh my god Tami, makasih udah ingetin aku. Gak nyangka ya Tam, kita udah nyampe Millennial Talk kedua aja. By the way, persiapan kita kurang apa Tam? Let me check. Kuesioner nyebar udah, interview udah, cari narasumber juga udah, bahkan presentasi juga udah. Overall udah sih semuanya. Kayaknya emang hari ini deh jadwalnya. Tami, gak sabar banget, pasti seru banget. Nah, Tam, tunggu ya. Aku deg-degan. Sebelum itu, jadi aku mau lihat yang cuplikan MT1 yang udah pernah kamu bikin itu loh Tam. Masih inget gak? Oh iya Ray, kan emang, tadi gue lupa banget. Tadi emang mau ngirimin video ke email, coba deh lihat deh. Oke Tam, aku lihat ya. Millennial Talk adalah wadah bentuk peduli kita kepada generasi milenial dan Z yang masih bingung dengan bagaimana cara berpartisipasi dalam melestarikan budaya tradisi Indonesia. Dengan keyakinan bahwa rasa cinta terhadap budaya sudah ada di tiap individu generasi kita, Millennial Talk diharapkan dapat menumbuhkan ide dan inspirasi untuk mengimplementasikan rasa cinta tersebut menjadi sebuah karya yang nyata. Dengan rasa cinta kami terhadap budaya, bersama kelompok inti kecil kami dengan bermodal keyakinan, merupakan suatu kehormatan pada Millennial Talk Perdana Mawar Budaya, kami berhasil mengundang maestro tari Indonesia, yaitu Eko Supriyanto, untuk berbincang bersama di Millennial Talk dengan membahas berbagai topik menarik yang sangat menginspirasi banyak orang. Wah, Tam, keren ya. Kita tuh harusnya berterima kasih banget ke sahabat Mawar Budaya karena mereka tuh udah ngedukung kita sampai sejauh ini.
Iya bener banget Ray, bener-bener bikin semangat gak sih jadinya gak sabar. Millennial Talk pertama kan topiknya tentang pertunjukan tradisi di era new normal. Kalau Millennial Talk kedua apa ya? Lupa Ray. Tentang ini loh Tam, yang menstimulus remaja untuk mencintai kebudayaan Betawi, tentunya dengan narasumber yang istimewa. Tami masa lupa? Oh iya, kan hari ini kedatangan tamu spesial ya dari suku dinas kebudayaan Jakarta Timur. Oh ya tunggu dulu Tam, jangan lupa loh ngecek rangkuman video yang aku kirimin sebelum kita nge-host. Takutnya lupa, sekalian nge-review. Oh oke, siap Ray, makasih ya. Di Millennial Talk kali ini, kami sangat beruntung karena memiliki kesempatan untuk dapat berbincang seru bersama suku dinas kebudayaan Jakarta Timur. Langkah awal untuk mendukung program ini, kami melakukan metode penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada generasi Z dan milenial agar dapat mendekati pola pikir mereka terhadap kebudayaan, juga tentang suku dinas kebudayaan itu sendiri, dan mendapatkan 280 responden. Tidak hanya kuesioner, kami juga melakukan interview langsung untuk menyempurnakan riset yang akan kami simpulkan menjadi sebuah topik perbincangan nanti dan pertanyaan apa saja yang akan disampaikan. Wah keren banget ya videonya. Yaudah yuk, kita siap-siap Ray. Ayolah, dadah ya. Oke. Dadah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak, Ibu, adik-adik, dan abang-abang sekalian, pertama-tama tentu saja kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat kesehatan buat kita semua. Tetap sehat, tetap tangguh, terutama di dalam menghadapi masa situasi pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan buat Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta setelah mengetahui suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur bekerja sama dengan Mawar Budaya, sebuah sanggar yang berlokasi di Jakarta Timur yang memang memiliki pengalaman dan histori tentang para pelaku seni dan budaya yang terus dibina oleh Mawar Budaya. Kesempatan yang baik ini menjadi sebuah kerjasama kolaboratif di mana pada kesempatan yang baik mengerjakan sebuah aktivitas untuk generasi milenium. Millennium Talks ini adalah sebuah upaya untuk membina, memasyarakatkan, dan mempertahankan peran para pekerja seni dan budaya untuk terus bereksistensi, berkarya di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda kota tercinta Jakarta. Saya sangat senang, saya sangat apresiasi apa yang sudah dikerjakan. Namun, ada beberapa tugas dan peran dari para milenium untuk menyelesaikan, untuk mengadaptasi kondisi seperti ini. Peran pelaku seni juga harus bisa tetap sabar, tabah, dan tangguh di dalam menghadapi situasi ini. Tapi mereka tidak mungkin hanya diam di rumah. Peran mereka, ide mereka, kreasi mereka akan terus terjadi, akan terus tercipta, akan terus berkarya. Untuk itu, peran dari Dinas Kebudayaan selaku perwakilan dari pemerintah harus mampu untuk menerjemahkan, memfasilitasi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ciptakan. Untuk itu juga buat Mawar Budaya dan juga sanggar-sanggar yang lain adalah tugas mereka dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk terus membina para pekerja seni dan budaya untuk terus berkarya di tengah-tengah situasi ini. Terus bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang lain, khususnya adalah generasi milenial yang kalian saat ini sedang ikut menikmati acara ini. Adalah satu hal yang baik apabila kita semua ikut terlibat di dalam bagaimana mempertahankan dan melestarikan seni budaya. Tapi akan jauh lebih luar biasa kalau kita semua mampu mengembangkannya.
teman-teman, adik-adik yang berminat di bidang seni budaya, ini adalah salah satu jawaban yang sangat bagus di tengah situasi pandemi, baik dalam kondisi yang prihatin maupun setelah pasca pandemi nanti. Bagaimana? Karena situasi yang sekarang ini adalah di tengah-tengah kemajuan teknologi yang semakin tinggi, diwajibkan untuk kita untuk lebih arif, lebih bijak dalam mengelola perkembangan teknologi itu. Untuk itu, kesempatan yang baik dikerjakan oleh Mawar Budaya dan Sudin Kebudayaan Jakarta Timur sekali lagi memberikan ruang kepada kita semua untuk lebih memahami peran pekerja seni dan budaya dan juga para penikmat seni dan budaya itu, bagaimana memanfaatkan peran teknologi dan juga menjaga kesabaran, ketabahan, kekuatan di tengah situasi pandemi COVID. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami Dinas Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama hingga terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan terus berkarya untuk Jakarta yang semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat Mar Budaya, kembali lagi di acara Millennial Talk kedua bersama Ray dan Tami. We are so excited to meet you guys and I hope you guys are all doing fine, wealthy, and healthy. Baru saja tadi kita menyaksikan tarian pembuka dari Sanggar Mawar Budaya. Unik banget ya Ray tariannya. By the way, itu tariannya apa ya namanya Ray? Jadi, Tepak Kipas Koneng adalah tari kreasi baru yang berpijak dari gerakan tari topeng dipadukan dengan musik yang kreatif, lincah, dan energik. Sebagai penggambaran gadis Betawi yang lincah dalam di Tepak Kipas Koneng. Sahabat Mawar Budaya, Millennial Talk episode kedua kali ini dengan tema menstimulus remaja untuk mencintai budaya Betawi. Kita nggak hanya berdua aja nih, kita akan berbincang seru bersama Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur. Mari kita undang tamu spesial kita, Bapak Hasanuddin selaku Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Ray, Cintami. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini, saya tidak sendiri. Saya didampingi juga di seberang sana oleh Non Caca, juga Bang Coki. Tapi manggilnya cuma satu kali, nggak boleh dua kali. Kalau Coki berarti itu coklat, bukan Coki ya. Silakan Bang Caca. Non Caca, Bang Coki untuk memperkenalkan diri. Diulang nggak tuh? Iya. Cak, seneng banget ya dipanggil sama Kak Sudin ya. Benar. Biasanya kalau dipanggil langsung dikasih job nih. Benar. Sebelumnya terima kasih Pak Hasan sudah memperkenalkan kita. Kita kenalan lagi kali Bang. Siap. Ladies Kita first, salam Bang. ke milenial dulu kali ya, salam Betawi ya. Boleh, salam Betawi, Oke, Bang. kita salam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang perkenalan Lady first. ladies first katanya. Halo semua sahabat millennials, nama aku Salsabila Krato Aini. Biasanya sih dipanggil Caca. Tapi kalau di budaya Betawi, aku tuh dipanggilnya Non Caca. Karena biar kita akrab aja gitu. Kalau sebelah aja dia Biasanya kalau Betawi kan panggil empok. Enak aja, ini kan masih gadis, jadi dipanggilnya Non, bukan Empok. Oh, jadi non masih gadis. Iya. Ya Allah, karunia apa lagi yang aku ingkari. Kalau sebelah Dan- Ayi ada siapa nih? Kalau tadi Pak Hasan udah bilang jangan dipanggil 2 kali, tapi jangan dipanggil 3 kali juga. Kalau panggil 3 kali manggil nama hewan. Dan Cah, abang punya pantun buat non. Apa tuh? Nah, beribu-ribu burung gelatik, Cakep. cuman satu si burung darah. Artinya Bang? Beribu-ribu cewek cantik, cuman non Caca yang abang suka ya Allah. Bikin mesem-mesem. Enak aja. Ayah juga bisa kali pantun kayak Yang abang. bener. Ya, bener nih, udah siap belum? Wah, gua Udah siap dandanin belum? sarung gua dulu. Udah siap belum? Ya Cak, Beribu-ribu biji gabah, cakep. yang biji satu cuma duren. Lanjutin. Beribu-ribu pria yang gagah, cuma Bang Coki yang paling keren. Oh, UGD, napas buatan. Oke, kita kembali lagi ke Ray sama Cilami ya. Tami sama Are, silakan. Iya, selamat datang Bang Coki. Dan selamat bergabung Bang Coki dan Bang Caca. Sama-sama. Iya, untuk mengawali diskusi hari ini mungkin bisa menanyakan ke Pak Hasanuddin tentang beberapa hal. Mungkin dari sahabat Mawar Budaya yang menyaksikan dari rumah masih ada yang belum tahu nih Pak tentang apa itu Suku Dinas Kebudayaan. Boleh tolong dijelaskan Pak dengan tugasnya? Baik, dengan senang hati saya akan mencoba menjelaskan. Mudah-mudahan para pemirsa Millennial Talks season kedua bisa memahami ya. Jadi keberadaan Suku Dinas Kebudayaan dalam hal ini Jakarta Timur itu adalah bagian daripada Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang mana keberadaan Dinas Kebudayaan itu berdasarkan Pergub 149 tahun 2019 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan. Di mana di dinas sendiri di sana ada 4 bidang. Yang pertama adalah bidang pembinaan kebudayaan, bidang perlindungan kebudayaan, bidang pengembangan kebudayaan, dan bidang pemanfaatan kebudayaan. Sedangkan untuk Sudin, ya dalam hal ini Jakarta Timur, maupun 5 wilayah kota yang lain, ya dengan 1 Kepulauan Seribu itu ada 3 bidang, ya namanya adalah bidang pembinaan, bidang perlindungan, dan bidang pemanfaatan dengan 1
subbagian tata usaha. Di mana di dinas tadi di 4 bidang itu ada yang namanya sekretaris dinas. Kira-kira itu Non Tami dan Ray. Iya, Iya, makasih Pak. Pak. Makasih banyak. Jadi Bapak juga udah sempat menyebutkan bahwa ya, tugas-tugas dari Sudin sendiri ada dari Undang-Undang Pergub nomor 149. Nah, kita juga research Pak sebelum kita ikutan masuk ke talk show ini. Nah, kita mau nanya kalau di dalam tugas Undang-Undang Pergub nomor 149 di tahun 2019 pada poin keempat dan kelima. Nah, kita mau nanya di bagian perbedaan antara pelaksanaan dan pemantauannya Pak. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau terkait dengan pelaksanaan, itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan yang berdasarkan APBD, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, itu singkatannya APBD. Jadi di mana kami yang namanya Sudin Kebudayaan itu melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan rencana-rencana anggaran belanja yang sudah ditetapkan, seperti pelatihan-pelatihan seni tari, seperti kegiatan-kegiatan kesenian terpilih tingkat kota, kegiatan-kegiatan pemantauan tentang museum dan sebagainya. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang tadi ditanyakan terkait dengan pelaksanaan. Sedangkan terkait dengan pemantauan itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang kita sebagai Sudin berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap sanggar-sanggar yang tersebar di Kota Administrasi Jakarta Timur, di mana kami memiliki sanggar cukup banyak, kalau nggak salah lebih dari 190-an. Saat ini masih dalam evaluasi dan penelitian, mungkin nilainya bisa saja berkurang atau bertambah. Jadi tugas kami itu adalah konsentrasinya untuk memantau, untuk mengevaluasi, untuk mencoba memfasilitasi sanggar-sanggar yang ada di Jakarta Timur, termasuk diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang pada saat ini dilaksanakan oleh Mawar Budaya sebagai salah satu sanggar di Jakarta Timur. Demikian, Non Ray. Wah, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Nah Pak, masih dalam Pergub 149 itu masih ada yang aku masih bingung nih Pak. Dalam poin-poin itu kan ada 4 komponen tuh Pak. Ada sejarah, cagar budaya, museum, dan kesenian tradisi. Mungkin secara singkat gimana sih Pak maksud dari komponen-komponen itu? Kalau terkait dengan sejarah, itu adalah kegiatan-kegiatan memang dari dulunya sudah ada. Artinya kegiatan-kegiatan tersebut memiliki latar belakang sejarah, ya. Terus tadi 4 itu apa saja tadi? Cagar budaya, Okay. museum, kesenian tradisi, dan juga sejarah Pak. Oke. Tadi sejarah sudah saya baca ya. Kalau terkait dengan museum ya di Jakarta ya, tugas daripada Dinas Kebudayaan itu membawahi museum-museum yang menjadi milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana kebanyakan museum itu tersebar di Kota Tua. Kalau misalnya kita ke sana nanti ada Museum Fathahillah, Museum Keramik, Museum Wayang, Museum Bahari dan sebagainya. Ya, jadi kalau untuk cagar budaya, kalau di Jakarta Timur memang kita tidak memiliki cagar budaya, ya, tapi kita memiliki cagar budaya, tapi dalam arti untuk wisata religi, dalam hal ini makam Pangeran Jayakarta. Ada cagar budaya yang lain yang mungkin saat ini sedang akan kita eksplorasi, adalah kegiatannya dengan cagar budaya Batu Penggilingan maupun Golok Cakung. Itu memang menjadi tugas kami yang akan harus kita utamakan, karena pada dasarnya kalau itu kita eksplorasi, pada akhirnya akan memberikan kontribusi dan pendapatan bagi masyarakat. Sementara itu, Non Cinta. Sebelum acara, kami telah mempersiapkan hasil kuesioner yang telah kami sebar kepada teman-teman sahabat Mawar Budaya. Nah, dari situ kita menyimpulkan beberapa poin yang akan dijadikan pertanyaan untuk acara hari ini, Pak. Nah, sekaligus kita akan menanggapi realita budaya kita saat ini terhadap generasi milenial dan generasi Z. Baik, jadi yang ditanyakan tadi bagus ya. Ini semua sebenarnya kegiatan-kegiatan Mawar Budaya untuk kali ini ya. Kegiatan Millennial Talk salah satunya. Ini tidak terlepas dari Instruksi Gubernur nomor 45 tahun 2020 tentang penciptaan dan pengembangan ekosistem berkesenian di Provinsi DKI Jakarta.
Jadi kami selaku suku dinas, di mana kami juga membawahi beberapa gedung, diantaranya adalah gedung PPSB ini, terus juga ada gedung Taman Benyamin Sueb di Jakarta Timur, juga ada laboratorium tari condet di Condet. Pada prinsipnya, sepanjang memang dibutuhkan oleh sanggar yang akan berkegiatan, Sudin Jakarta Timur pasti akan bisa membantu untuk memfasilitasinya gitu. Jadi ini juga perlu untuk para milenial ketahui, kita bukan cuma hanya memantau dan melihat saja, tapi sebisa mungkin kita juga akan memfasilitasi sepanjang memang ada hal-hal yang perlu kita fasilitasi dan memang kita punya. Saya rasa itu, Nondre. Ya, terima kasih Pak atas responnya. Dan sekarang kuesioner kan sempat kita bagi Pak kepada masyarakat dan teman-teman kita. Dan dari situ kita telah menyimpulkan dari hasil kuesioner menjadi beberapa pertanyaan. Sebelum itu supaya teman-teman sahabat Mawar Budaya juga tahu hasil dari kuesioner tersebut, yuk kita saksikan kesimpulan dari hasil kuesioner tersebut. Setelah menyebarkan kuesioner, kami mendapatkan kesimpulan bahwa 1. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang kebudayaan Betawi dan tertarik berpartisipasi melestarikan kebudayaan Betawi sebanyak 90,5%. Dengan catatan, masyarakat hanya mau jadi penonton atau penikmat seni, bukan sebagai pelaku seni. 2. Masyarakat mengetahui keberadaan suku dinas kebudayaan Jakarta Timur, namun belum terlalu mengenal lebih dalam lagi. Maka dari itu, topik pembicaraan Millennial Talk episode 2 tentang seputar perkenalan suku dinas kebudayaan itu sendiri dengan narasumber Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur. Ketiga, Mawar Budaya dengan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur memiliki peranan menginfluence masyarakat dan menghidupkan kaum milenial untuk mengajak dan berkontribusi langsung yang diawali dengan Millennial Talk seri kedua ini. Keempat, pengemasan konten harus dibuat semenarik mungkin karena sebanyak 65,6% hasil dari kuesioner, responden lebih mengharapkan menyaksikan pertunjukan langsung daripada daring. Kelima, untuk menambah variatif konten acara, penyelenggara menambah gestar atau pelaku seni yang dibina langsung oleh Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur. Contoh Duta Museum dan Putra Betawi. Nah, dari hasil kuesioner tersebut, tanggapan Bang Coki dan Pok Caca bagaimana tentang terkait pernyataan-pernyataan berikut? Non Raisa boleh dijelaskan? Di salah satu kuesioner yang kita ada, mayoritas sahabat Mawar Budaya lebih menikmati untuk menjadi penikmat, penonton seni. Dan menurut Non, Abang, itu tanggapannya seperti apa? Sebagai pelaku seni dan sebagai Mama duluan, Mama. Jadi Ayah duluan nih Bang. Ya iyalah. Nah kalau misalnya pendapat aku tentang generasi milenial zaman sekarang nih yang maunya tuh cuma nikmatin aja, cuma nonton aja. Dan pertama karena kita udah ada Sudin Budaya Jakarta Timur, itu sebagai salah satu wadah untuk kita generasi milenial gimana nih tempat yang bisa kita eksplor untuk meluangkan dan menuangkan apa aja budaya-budaya yang kita punya, dituanginnya tuh gimana sih. Nah ini tuh ada jalurnya lewat Sudin Kebudayaan Jakarta Timur. Nah mungkin juga sekarang itu kenapa orang-orang lebih banyak maunya menikmati aja karena mereka tuh kurang pede sebenarnya dengan potensi-potensi mereka. Contohnya, misalnya untuk tarian tradisional, untuk nyanyi-nyanyi tarian tradisional, itu tuh udah banyak banget caranya. Kalian bisa upload di Instagram, bisa upload di YouTube, bisa upload di Facebook. Sebenarnya metodenya tuh udah banyak banget. Cuma mungkin generasi milenial sekarang tuh bingung wadahnya tuh yang tepat di mana. Mungkin mereka tuh bisa menentukan dulu. Yang pasti kita akan menggunakan jejaring sosial media karena itu bisa menyangkut orang lebih banyak dan juga audiens yang lebih banyak, dan otomatis caranya pun pasti lebih mudah. Kalau menurut Bang Coki gimana? Ya, kalau menurut engkong tua banget ya. Kalau menurut saya sih mungkin lupa Caca. Caca itu noni Jakarta loh. Tahun 2018 dan itu produk Kasudin itu. Kalau nggak ada Kasudin nggak jadi none kan? Benar banget Bang. Itu salah satu. Jadi pontonnya 9 kalau salah satu. Berikutnya itu saya pribadi ini dulu nggak ada papanya, Tami sama non Re dan semua milenial ya, tapi punya potensi berkesenian, passion, hasrat untuk berkesenian tinggi, nggak ketemu salurannya, latihan mulu nggak pernah manggung. Baru setelah tadi
seperti Pak Kasudin bilang, ada pembinaan, ada perlindungan, ada pokoknya yang tadi intinya bahwa kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor, kata Non Caca tadi. Nah akhirnya saya jadi tuh bisa orang mulai kenal, mulai tahu, mulai dipanggil kemana-mana. Jadi buat milenial ya yang merasa pengen menyampaikan, mengaspirasikan bakat berkeseniannya khususnya Betawi, ya udah Kasudin lah. Kalau Jakarta Timur datang Kasudin Jakarta Timur, ditunggu, tenang aja, ada abang. Gitu loh. Re, Tam, itu kira-kira. Iya Bang Coki, jadi Non Caca dan Bang Coki sebenarnya medianya tuh banyak banget ya, nggak harus untuk menggandakan pagelaran yang besar-besaran, tapi dari media sosial sekarang sebenarnya udah banyak banget ya medianya yang bisa digunakan untuk kita menjadi pelaku seni, bahkan bukan jadi penonton saja, karena mungkin sekarang ada TikTok, Instagram, YouTube yang bisa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan seni. Nah untuk Pak Hasanuddin dari hasil kuesioner menyatakan bahwa sahabat Mawar Budaya lebih suka menonton yang asli atau real daripada daring. Tanggapan Bapak bagaimana? Jadi kalau masalah menonton yang asli daripada daring itu adalah suatu keniscayaan. Kalau pada situasi normal itu tidak jadi masalah gitu untuk menonton suatu kegiatan, suatu pertunjukan konser sekalipun dalam keadaan langsung ya live gitu kan. Tapi ini adalah saat pandemi di mana bukan hanya Indonesia dalam hal ini Jakarta, tapi hampir seluruh dunia kalau nggak salah yang saya tahu lebih dari 183 negara itu terwabah dengan COVID-19. Artinya saat ini mungkin bukan suatu hal yang bijak untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan aktivitas yang ramai ya, yang crowded seperti menonton konser dan sebagainya. Makanya kita harus bersyukur ini dari milenial dalam hal ini Mawar Budaya sudah melakukan inisiatif ya. Inisiatifnya apa? Melakukan kegiatan-kegiatan secara daring, melakukan kegiatan-kegiatan secara virtual. Dan itu juga tidak kalah bagusnya gitu dengan kegiatan-kegiatan live. Yang penting asal dikemas dengan baik ya, diolah dengan baik, dimanage dengan baik, pasti hasilnya tidak akan kalah. Karena sekali lagi ya, kami dari Sudin Kebudayaan tidak akan pernah berhenti untuk mendorong sanggar-sanggar di Jakarta Timur. Salah satunya dalam hal ini adalah Mawar Budaya untuk tetap berekspresi, untuk tetap melakukan kegiatan berkeseniannya gitu. Jangan sampai karena masalah pandemi ini kita menjadi patah arang atau mati obor gitu. Kalau orang Betawi bilang istilahnya mati obor gitu. Jadi sebaiknya memang kegiatan-kegiatan daring atau virtual itu sebaiknya tetap dilaksanakan agar secara bertanggung jawab kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya rasa itu Non Tami, Ray. Makasih Pak atas jawabannya. Jadi emang bukan suka atau nggak suka, tapi emang karena keadaan sedang pandemi ini kita harus berubah, dan itulah yang namanya dinamakan new normal ya Pak. Betul, betul. 세게 안 누른다 나 지금. 어? 나 지금 손만 살짝 올리고 있는 거야. 호흡해, 옳지. 호흡해. 내려가, 옳지. 내려가자. 야, 하고 있어요. 발 빼봐. 빼줘. 진짜 아파 죽겠네.
정확해요. 朝何も食べない。昼サラダちょっと食べて、夜食べないみたいな生活を。 진짜 많이 빠졌어. 진짜 대박. 되게 많이 빠졌네. 빠질 수밖에 없지. 뭐 물도 못 먹었어요. 아, 진짜 열흘 만에 40%. 진짜 50. 진짜? 저 진짜 너무 힘들다. Cause I'm in this dust tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of me, let's rock and roll. It's on, light it up like dynamite. Do you want what we got? It's the way that we make it hot. And we come you ready or not. We go straight to the top. We go 100. We go 100. Hey, we go. Okay, top notch, hit the spot like a jackpot. Look above, we belong high up top. Trying to bring us down, but we got too high. Nah, sekarang kita mau ke hot topic nih, Pak. Bapak kan tahu sekarang lagi marak lagi hot-hotnya nih tentang K-pop, Korean pop. Lagi banyak banget anak-anak muda zaman sekarang yang sangat suka tentang K-pop. Di era ini teman-teman lebih antusias untuk menonton K-pop daripada tarian tradisi budaya Indonesia. Nah, menurut Bapak dan Bang Coki dan juga Non Caca bagaimana? Saya jawab dulu ya. Oke, Jadi Pak, terkait silakan. dengan kesenian K-pop yang dari Korea sana ya, itulah kadang orang kita itu suka melupakan potensinya gitu. Jadi kalau pepatah bilang ya, gajah di pelupuk mata tak terlihat jelas, tapi semut di seberang lautan tampak jelas. Jadi artinya gini, kita sebenarnya hebat banget gitu. Negara kita memiliki 32 provinsi dan kita memiliki seni budaya yang sangat luar biasa hebatnya, dari mulai Sabang sampai Merauke. Itu rata-rata semua punya potensi yang bagus untuk dieksplor, untuk dijual gitu. Tapi juga mencoba berinisiatif, mencoba berusaha bagaimana mengemas kesenian tradisional ya, yang kaya dari seluruh Indonesia ini untuk menjadi pertunjukan, untuk menjadi tontonan yang tidak kalah dengan K-pop. Karena kalau misalnya kita hanya senang menonton, akhirnya kita melupakan kemampuan dan potensi kita, kemampuan potensi seni budaya kita. Sehingga nanti kalau misalnya diakui oleh negara lain, ya, contohnya kita nggak usah sebutkan lah, banyak produk-produk kita, lagu-lagu kita, kesenian kita juga yang diakui oleh negara lain. Baru kita repot, baru kita heboh. Nah, disinilah kurangnya kesadaran dari para remaja, ya, dari para milenial. Tapi kalau Bang Coki sih enggak nih, Bang Coki saya yakin dia senang dia dengan pertunjukan tradisional, pertunjukan tradisional Nusantara gitu. Saya berpesan nih kepada non Tami maupun non Re untuk
mengedukasi teman-temannya, sahabat-sahabat milenial yang lainnya agar mereka tergerak untuk mencintai kesenian budayanya sendiri gitu. Jangan kita menonton yang dari orang aja. Sebenarnya kita lebih hebat dari mereka gitu. Cuma mereka mengemasnya, ya, memanagenya dengan baik sehingga mereka menjadi suatu tontonan yang orang senengin gitu. Saya rasa itu, Non Tami. Kalau Bang Coki, Non Caca gimana? Bang Coki? Oh, duluan. Iya, boleh. Ya, abang duluan ya. Sebenarnya kalau lihat dari umur, abang mah bukan milenial, tapi kolonial. Tapi tetap suka sama yang namanya K-pop. Gue jangan salah loh, ibu-ibu yang seumuran abang itu kebaya belakangnya gambar BTS. Jadi keniscayaan, saya suka kata-kata Pak Kasudin tadi, ada keniscayaan berhadapan dengan globalisasi, memang kita nggak bisa menghindar. Tapi yang menarik lagi dari Bapak adalah kita perlu filternya, dan kita perlu ambil yang baiknya. Yang baiknya tentu kemasannya. Kalau soal gerakan, wah, Lenggang Nyai nggak kalah dari K-pop. Apalagi Baji Doro Kahot itu ada juga ya. Banyak lah di Nusantara, khususnya Betawi. Betawi itu eksotik loh. Jadi kalau soal ngomongin soal seksi, Betawi tariannya Caya, wah, sampai pegal-pegal latihan waktu itu kan. Jadi menurut abang ya, Non dan semua sahabat-sahabat milenial, masalah kemasan. Nah, kita punya kewajiban untuk membantu mengemasnya, terutama sahabat-sahabat ini mungkin sampai luar negeri ya. Milenial talk kita ini, awal budaya ini, teman-teman di Indonesia yang di luar negeri bantu juga, bantu viralin juga tuh budaya-budaya kita. Lama-lama ketahuan tuh, oh ini Indonesia, oh ini Betawi, K-pop lewat. Caca ya, gimana Caca? Nah, kalau misalnya untuk menambahkan penjelasan dari Pak Hasan dan juga dari Bang Coki, sebenarnya itu kita memiliki potensi yang sangat luas. Kalau dibilang sangat luas, bahkan ribuan, ratus ribuan tuh banyak banget budaya. Especially itu Betawi, karena menurut lingkungan sekitarku, circle-circle lingkunganku, Betawi itu punya satu mindset atau satu ciri khas yang budaya-budaya lain itu tidak punya. Dan untuk mengenai K-popnya sendiri, mungkin untuk saat ini film Indonesia atau lagu dan juga tarian, terus juga budaya-budaya lain, mungkin pengemasannya itu yang belum menarik, makanya orang-orang gak mau nonton. Tapi coba deh kita flashback dulu, ada film Bang Dul, Cerita Sidul itu kan booming banget. Nah, mungkin di era globalisasi sekarang, di era milenial sekarang, bisa tuh di remake si film Bang Dul ini, Sidul Anak Sekolahan kalau nggak salah judulnya, itu dibikin pemain-pemainnya tuh yang muda-muda gitu. Jadi gua main tuh, di film itu gua main. Ya kan, jadi orang-orang tuh mau untuk nonton. Dan terus juga untuk tarian-tarian. Kalau misalnya Korea emang sih opa-opa itu ganteng-ganteng kan katanya. Cuma kita juga nggak kalah jago kok. Kita tuh bisa nih. Kalau sekarang ada platform namanya TikTok. Nah, di TikTok itu kita bisa buat dance tutorial, misalnya tarian Lenggang Nyai atau Baji Dor Kahot atau apa gitu, tapi dibikin tutorialnya tuh ya dikemasnya dengan secara unik. Jadi orang-orang tuh mau nonton, orang-orang tuh mau engage. Oh, ada juga loh budaya Betawi tapi enak nih nontonnya gitu. Jadi nggak bosen. Sebenarnya kita tuh di umur-umur sekarang nih yang dibilangnya generasi Z, generasi Y itu, ya kita tuh pasti maunya visualnya yang bagus kan. Jadi kalau misalnya udah kemasannya bagus, otomatis orang mau menarik dan juga langsung mau menonton apa sih sebenarnya yang ada di Betawi itu sendiri. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi Pak, menurut apa yang telah saya baca-baca, saya research, saya telusuri, kalau misalkan K-pop itu bisa sukses, bisa besar, itu karena ada 3 hal Pak. Ada manajemennya, ada totalitas talentnya, dan antusias masyarakatnya. Termasuk juga Pak, yang lupa saya masukkan adalah gimana pemerintahnya itu membantu teman-teman kita yang di K-pop industry untuk menjadi booming Pak. Nah, pertanyaan saya di sini adalah peran dan dukungan dari Sudin sendiri kepada budaya Betawi kita di Indonesia itu seperti apa Pak? Saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan peran daripada Sudin untuk pengembangan budaya Betawi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Jakarta, maka adalah suatu keharusan pengembangan seni budaya tradisional, dalam hal ini seni budaya Betawi, itu harus kita utamakan. Tapi bukan berarti seni budaya yang lain tidak kita perhatikan, tetap kita perhatikan, ya. Nah, karena berdasarkan
kegiatan-kegiatan yang memang selama ini berjalan dari tahun ke tahun, contohnya di tahun 2016, 2017, 2018, 2019, kami tidak pernah berhenti untuk mengeksplorasi potensi seni budaya gitu, yang ada di Jakarta Timur khususnya. Dan kalau setahu saya, untuk skup provinsi dalam hal ini DKI Jakarta, itu Dinas Kebudayaan pun melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi artinya ya, tinggal bagaimana dari para sanggar ya bisa berkoordinasi, bisa mendekati, bisa mendatangi, bisa berkonsultasi kepada sudin-sudin yang berada di 5 wilayah kota untuk mengetahui kira-kira fasilitas apa sih yang bisa kita berikan gitu, dari sudin berikan gitu. Jadi artinya untuk Jakarta tidak perlu khawatir. Dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat konsen untuk membantu membina para sanggar. Salah satu contoh yang tadi saya sampaikan adalah dengan adanya Ingup nomor 45 tahun 2020 tentang penciptaan dan pengembangan ekosistem berkesenian di Provinsi DKI Jakarta. Ini kita bicara tentang DKI Jakarta. Kalau bicara tentang nasional ya, kita juga punya yang namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Juga di dalamnya adalah terkait dengan pembinaan kebudayaan. Jadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sangat konsen untuk tetap mempertahankan seni budaya yang ada di Indonesia. Makanya tadi saya bilang non cinta, non Ray, itu kalianlah generasi muda yang memang pinter, cerdas, cantik, yang harus bisa membangkitkan gairah atau semangat daripada teman-teman milenial kamu agar mereka terpancing, agar mereka terajak untuk mencintai seni budaya nasional, dalam hal ini seni budaya Betawi maupun seni budaya Nusantara lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan penjelasan pertanyaan tadi. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Jadi saya makin kesini makin tahu kalau misalkan Sudi memfasilitasi banyak untuk mengembangkan seni ya Pak. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung dengan komunitas-komunitas seni yang sudah dibina oleh Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur dapat bergabung. Dan untuk teman-teman yang memiliki komunitas sendiri dan ingin dibina oleh Sudin, dapat klik link yang ada di description box untuk dapat bergabung dengan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur. Oke teman-teman sahabat Mawar Budaya, kita ice break dulu ya. Halo sahabat Mawar Budaya. Teman-teman, tahu kan kalau kemarin itu Millennial Stock lagi ngadain giveaway? Yap, TikTok Challenge ala Mawar Budaya dan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur. Gerakannya seperti ini nih. Diambil dari gerakan-gerakan dasar Betawi dan juga dari salah satu karya tari Mawar Budaya, yaitu Tari Kembang Serunai. Cara ikutannya gampang banget. Follow Instagram @sanggar_mawarbudaya dan @kebudayaan_jaktim. Subscribe YouTube channel Mawar Budaya dan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur. Buka aplikasi TikTok kalian dan ikuti challenge dari akun Mawar Budaya. Jangan lupa untuk membuat caption semenarik mungkin ya tentang budaya Betawi. Misalnya membuat pantun atau ajakan cinta budaya. Gunakan hashtag #miltalk2 dan jangan di private ya akun kalian. Lalu kalian kembali ke postingan poster ini, komen down, dan tag ketiga teman kalian. Akan ada banyak hadiah dan total uang tunai sebesar Rp600.000. Mudah kan? Berikut beberapa teman kita nih yang sudah ikutan. Wah, seru banget ya mereka. Ada yang sendiri, ada yang rame-rame sama teman-teman. Kreatif-kreatif ya. Tunggu pengumumannya di akhir acara ya.
kedua ini menunjukkan betapa generasi muda setidak-tidaknya yang tergabung di kelompok Mawar Budaya dan yang terkait dengan itu merupakan anak-anak muda yang sangat kreatif dan juga peduli terhadap perkembangan daripada kebudayaan, secara khusus adalah budaya tradisi, dalam hal ini budaya tradisi Betawi. Dan kami dari Bank Perdana, sebuah bank pergerakan rakyat, sangat mendukung program ini dan berharap bahwa kegiatan anak-anak muda, kaum milenials, kaum generasi Z yang akan datang dapat terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang lebih produktif lagi. Kami berharap bahwa Millennial Talks yang kedua ini mampu menambah minat generasi muda lainnya untuk ikut tertarik dan ikut mengambil bagian di dalam melestarikan budaya Betawi yang ada di Jakarta. Sahabat Mawar Budaya, kembali lagi bersama Tami dan Ray. Abis ice breaking nih kita semua. Nah, Pak Hasanuddin kelihatan seger banget nih, Pak. Iya, pastinya seger lah ya. Jadi tugas dan kewajiban sudah selesai. Terus saya juga barusan habis minum bir peletok ya. Ini namanya bir peletok tapi dia non alkohol. Dia adalah salah satu ikon budaya Betawi yang ada di dalam Pergub nomor 11 tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi. Mau saya kasih tahu nggak apa-apa aja? Ada 8. Mau dong, Pak. Saya minum dulu ya. Saya minum dulu ya. Oke, siap. Tapi jangan minta ya, soalnya cuma 1 botol. Bang Coki, saya minum ya. Bang Caca minum ya. Coba. Aduh. Jadi ikon budaya Betawi itu ada 8 ya, sesuai dengan Pergub nomor 11 tahun 2017. Yang pertama adalah ondel-ondel nih. Nih yang ada di samping kiri saya nih. Ya. Ondel-ondel, yang kedua itu namanya kembang kelapa. Kembang kelapa. Terus yang itu tuh, yang di atas, yang di dinding. Itu namanya ornamen gigi balang yang bentuknya begini tuh. Bentuknya lancip, ya. Bentuknya lancip, namanya ornamen gigi balang. Yang saya pakai ini adalah batik Betawi nih. Nah, di sini kelihatan monasnya 2 nih. Iya, ada monasnya. Kenapa monasnya ada 2? Karena memang ini baju batik, bukan monas beneran. Jadi monasnya harus 2. Di sana gitu ya. Nah, ini namanya batik Betawi. Terus ada lagi namanya baju sadaria. Ya. Baju sadaria. Terus kebaya kerancang. Kebaya kerancang sama kerak telur dan satu lagi apa namanya? Nih, bir peletok. Jadi totalnya ada 8. Ada 8 ikon budaya Betawi. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Mawar Budaya ditanya tentang 8 ikon budaya Betawi, itu yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi seharusnya dari teman-teman Mawar Budaya nih yang masih muda, yang keren-keren harus tahu yang bicara tentang ikon budaya Betawi. Ya enggak Bang Coki?
Non Caca? Ya, sebenarnya sih masih banyak lagi kayak saya. Bener banget bang, salah satunya nih aku Samping punya. apa tuh? Ih, kok udah ngeliat, udah ngintip? Dari tadi udah ngiler tuh Caca yang bawa. Iya nih, cobain dong Bang Coki. Ini ada namanya kue Caca yang cincin sama namanya apa kue nih? kembang kelapa. Coba tunjukin bang, biar pada tahu nih audiensnya nih. Kalau yang di tangan aku ini namanya kue kembang kelapa tuh, bentuknya bagus kan, kayak kembang, Kayak- lucu iya. banget. Dan ini tuh kenapa warnanya tidak secoklat kue cincin, karena dia tidak pakai gula merah ya, beda sama kue cincin tuh bang. Mau coba Ya, dong Cak, Non pas. Caca. Ini pas banget. Kirimin Gojek. Gak boleh, gak boleh. Dek Tami sama Non Tami sama Non Resa. Ini pas banget filosofinya nih. Apa tuh? Cincin dan kembang goyang. Gue sama Caca, gue kasih cincin, pakai kembang, goyang gitu. Ih, bisa banget emang ya. makanya. lupa Mentok. pakai face shield ya, pakai Oh, iya, face shield. lupa, pakai face Nggak shield. bisa, nanti aja kita tahan. Santai aja dah. Bener-bener. Mentok sama tembok. Ya Ras? Jadi kan Non Coki, Non Caca itu Ya. abis makan kan ya, jadi udah seger dong. Benar. Aku juga pengen nanya nih tentang pengalamannya Bang Coki sama Non Caca pada saat Bang Coki sama Non Caca turun jadi pelaku seni itu kayak gimana? Jadi tuh supaya teman-teman tuh ikut antusias, jadi pengen ikutan jadi pelaku seni. Yang pasti ya, sahabat milenial, ketika kita di atas panggung, grogi pasti ada ya Cak ya. Benar. Itu justru apa namanya, Itu, romantika panggung kita naik Sense-nya tuh di situ. Grogi itu tuh buat bumbu-bumbu penyedap kalau misalnya kita lagi di panggung ya bang. Tapi ketika penonton semua merhatiin kita, wah itu rasanya bahagia, orang ketawa bareng-bareng, orang tepuk bareng-bareng, dan tiba-tiba yang kita bawakan adalah kearifan lokal kita. Kalau Bang Coki tuh biasanya ngapain sih bang? Biasanya sih nyari kodok, enggak biasanya gitu. MC. Biasanya MC dapat job dari Kasudin, MC. Oh nge-MC. Alhamdulillah. Terus kadang-kadang gambang kromo. Oh gambang kromo. Nah, jadi sedih-sedih buta. Dan ada lagi satu lagi yang menarik, udah lama orang nggak kenal tuh, Samrah namanya. Nah, abang ikut main Samrah juga. Oh gitu. Kalau misalnya Bang Coki kan bener-bener kental banget nih budaya Betawi kayak Samrah, gambang kromo, nge-MC. Nah kalau misalnya dari aku sendiri, kalau dulu kan emang Sudin itu belum dibagi ya antara budaya dan parekraf, tapi karena misalnya ini masih mengangkat tema Sense of Betawi, jadi dulu itu aku adalah None Jakarta Timur wakil 1 di 2018, terus maju ke DKI, aku juga jadi wakil 1 juga. Dan itu menurut aku merupakan salah satu bentuk implementasi aku kepada budaya Betawi ini, di mana aku terjun langsung dalam bentuk aku ikut apnon itu. Selain itu, sekarang nih karena Sudin Pariwisata dan Budaya udah dipisah, tetapi jangan khawatir karena ada namanya Duta Museum. Nah, Duta Museum itu di bawah naungan dari Sudin Kebudayaan oleh Wali Kota Jakarta Timur maupun di tingkat provinsinya. Jadi kalau misalnya untuk generasi sekarang, untuk anak-anak milenial, banyak banget sebenarnya cara-cara untuk kita terjun, the way untuk kita, aduh ngapain ya, enaknya kita nih zaman sekarang untuk berperan dan berkontribusi di dunia perbetawian ini, ibaratnya kayak gitu. Bisa aja ikut ajang-ajang kayak gitu, karena dari situ kita banyak banget dapat hal, dari kita bisa belajar tari-tarian Betawi, lagu-lagu Betawi, terus pengetahuan tentang daerah-daerah wisata di Jakarta, Jakarta Timur, dan 5 wilayah Jakarta lainnya. Pokoknya sekarang itu yang penting kita itu mau dulu untuk ikut, mau dulu untuk terjun langsung. Nanti untuk medan perangnya kita harus hadapin itu, tapi yang jelas kemauan itu harus dibangun dari sejak dini. Gitu Itu sih. gara-gara None Jakarta sampai ke Korea kan? Bener banget, aku ke Korea, Malah ke ke Bali, Korea. ke Malang, ke Kalimantan tuh dari apnon semua. Dan gak lupa ya sambal terasi ya. Sambal terasi saset tadi enak banget. Kalau abang sih pesan cuma satu, Apa tuh, Bang? beranilah. Karena keajaiban terjadi bagi orang-orang yang berani. Benar. Yang penting brave-nya dulu dibangun. Kalau kita Ya. udah berani, udah terjun, nanti medan perang juga akan mengalir kok dengan kita. Berarti dengan berkat apnon itu Non Caca tuh bisa sampai keliling dunia juga ya? Iya, benar banget. Keren. Nah, aku juga mau nanya nih, karena kan kita sekarang udah di zaman iptek ya, dan jadi semua itu mengikuti teknologi. Nah, apa aja sih yang udah dilakukan oleh Sudin, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, itu di era ini tuh apa ya?
Ini nanyanya ke Sudin, apa ke Caca, apa Pak Coki nih? Maaf Pak, saya mau nanya ke Bapak dulu. Oke, baik ya, Rai. Jadi saya coba jelaskan. Pada zaman iptek sekarang ini, di mana di awal sudah saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kita lebih kepada kegiatan daring maupun virtual. Jadi artinya yang jadi masalah memang COVID-nya gitu loh. Karena kalau COVID-nya nggak ada, yang namanya kegiatan-kegiatan berkumpul, kegiatan bersosialisasi mungkin itu tidak terbatasi gitu. Tapi karena COVID, jadi kegiatan kita boleh dibilang harus kita kelola dengan cara-cara yang lebih ke arah sosial media. Jadi dalam hal ini Sudin yang membina sanggar-sanggar di Jakarta Timur, bicara Sudin Jakarta Timur, itu kami juga sudah menginisiasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual atau daring. Banyak sekali kegiatan-kegiatan virtual yang sudah kita lakukan. Sebagai salah satu contoh, kegiatan pada waktu penggalangan dana untuk membantu para pelaku seni budaya yang terdampak COVID. Pada waktu itu Kepala Dinas Pak Iwan Hendri Wardana juga menyanyi di Taman Benyamin Soeb. Saya juga ikut terlibat di dalamnya. Tujuannya adalah mengumpulkan dana untuk membantu para pelaku seni budaya yang terdampak COVID, yang mereka tidak bisa berkegiatan, kita bantu dengan dari situ. Dana yang terkumpul kita salurkan buat mereka-mereka. Terus di samping itu juga di wilayah timur sendiri pada waktu itu Pak Wali Kota pun, Pak M. Anwar, itu mereka bersama-sama dengan jajarannya membantu juga pelaku seni budaya dengan tarian-tarian, dengan nyanyian-nyanyian Melayu. Waktu itu tempatnya adalah di Laboratorium Tari Condet, ya, Laboratorium Tari Karawitan di Condet. Dan alhamdulillah itu juga terkumpul cukup banyak dananya dan kita bagi-bagi untuk pelaku seni. Di samping itu juga Dinas Kebudayaan menginisiasi itu kegiatan-kegiatan bansos, baik dari Pak Gubernur, dari kami sendiri, ya, karyawan atau pegawai Dinas Kebudayaan, kita kumpulin uang, kita beliin sembako dan kita bagi-bagi kepada pelaku seni. Alhamdulillah untuk 5 wilayah kota itu jumlahnya sampai 5.000 paket, gitu kan, cukup banyak kan. Sedangkan timur sendiri pada waktu itu kebagian sekitar 800 paket. Itu yang dari provinsi. Sedangkan yang dari kami itu waktu itu kita dapat 100 paket dan kita bagi-bagi juga untuk pelaku seni. Terkait dengan pertanyaan Ray tadi, kami Sudin Kebudayaan juga sudah mempunyai yang namanya Instagram yang kegiatan-kegiatan apapun termasuk ini kegiatan Millennial Talk 2 itu nanti akan muncul di Instagram kita. Namanya adalah Sudin Kebudayaan Jakarta Timur. Dan kami juga sekarang sudah memiliki YouTube sama juga namanya Sudin Kebudayaan Jakarta Timur. Jadi kita nggak gaptek, kita coba berkolaborasi dengan teman-teman termasuknya juga dengan Mawar Budaya untuk mengangkat nih kegiatan-kegiatan Sudin agar bisa disebarkan melalui media sosial. Di antaranya adalah Instagram dan YouTube. Saya rasa itu, Ray. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk follow, like Instagramnya Sudin. Apa tadi Pak? Sebutin lagi Pak Instagramnya Pak. Sudin Kebudayaan Jakarta Timur, ya, untuk Instagram, dan YouTube-nya juga sama, Sudin Kebudayaan Jakarta Timur untuk YouTube-nya. Jadi dua-duanya sama namanya. Tuh guys, subscribe, follow ya. Ya. Itu urusan anak muda lah. Pokoknya saya nggak usah ngajarin lagi. Kamu lebih ngerti, kamu lebih pintar bagaimana untuk mengelola itu. Jadi tugas kamu adalah mencoba memperkenalkan, mencoba mengajak teman-teman milenial kamu, juga sanggar-sanggar yang teman-teman kamu terlibat di dalamnya, untuk tahu Sudin Kebudayaan. Biar kalau misalnya ada kegiatan apapun yang ingin kalian lakukan, kita paling tidak bisa memfasilitasi sepanjang memang kita bisa. Saya rasa itu ya, Ray. Wah iya Pak, makasih banyak Pak. Nah Pak, menurut Bapak, Bang Coki dan Non Caca, untuk terakhir nih, aku pengen tahu kesan dan pesannya terhadap Millennial Talk episode kedua kali ini. Mungkin bisa dimulai dari Bapak dulu. Kalau saya sih
menganggap ini sesuatu yang amazing ya, sesuatu yang ajaib lah buat saya gitu. Dimana kalian yang masih usia sekolah, yang masih muda-muda, pintar-pintar, bisa menggandeng Sudin nih gitu, bisa menggandeng Sudin untuk berkolaborasi, untuk menciptakan, untuk melakukan kegiatan yang namanya Millennial Talks seri 2 gitu kan. Ini saya sangat mengapresiasi dan saya berharap ini tidak berhenti sampai di sini gitu loh, tapi terus ada Millennial Talks berikutnya. Karena apa? Kegiatan ini Kepala Dinas sudah mengetahui dan Kepala Dinas pun juga sudah memberikan pesan-pesan dan saran-saran serta masukan untuk pembukaan acara ini. Jadi artinya tidak ada alasan untuk kalian ya Millennial Talks dari Mawar Budaya untuk berhenti ya. Setiap kesulitan, setiap hambatan bisa bicarakan sama pimpinan kalian. Ada Mbak Kris, ada Mbak siapa namanya? Mbak Santi, coba bicarakan. Biar kami ya, kalau misalnya sudah tahu permasalahannya, kami bisa memfasilitasinya. Sekali lagi saya bilang, kita mau tempat, mau ada pertunjukan, kita bisa kasih Taman Benyamin Sueb. Kalau misalnya mau tempat nari yang lain, ada yang namanya di Laboratorium Tari Tondet di Tondet. Terus ada lagi yang di Gedung Kesenian Jakarta. Jadi kami bisa memfasilitasi itu. Jadi bukan alasan karena tidak ada tempat terus tidak berkegiatan gitu. Tapi tetap kita utamakan kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya virtual atau daring gitu ya. Saya rasa itu Non Tami. Terima kasih banyak Pak. Mungkin dari Bang Coki. Ya, yang pasti teknologi itu kan alat ya, alat dan senjata. Bagaimana cara manusia mempergunakannya dan memanfaatkannya. Itu juga dengan seni. Bagaimana kita memanfaatkan budaya itu, seni itu melalui teknologi. Nah mungkin penutup bagi saya buat yang muda-muda nih ya, saya kasih pantun, karena buka udah pakai pantun. Kalau Betawi kan mantun mulu tuh, mantun, ya, bilang mulu dah orang Betawi dah. Makan kue serabi, makannya dicampur gula. Ini dia budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga? Keren. Ya? Kalau Non Caca coba. Kalau dari aku sendiri, yang pasti kita itu tidak bisa menghakimi kalau misalnya teknologi itu udah sangat berkembang untuk zaman sekarang, terutama di generasi milenial. Dan untuk pesan-pesan kepada teman-teman generasi milenial sekarang, knowing yourself, knowing your passion, be brave and do what you really wanna do. Kalau misalnya kalian berani untuk melakukannya, kalian pasti bisa mencapai semua titik kesuksesan yang udah kalian targetin dari awal. Amin. Kayak gitu sih Kak dari aku. Wah keren banget Non Caca, Bang Coki, Pak Hasanuddin. Makasih banyak. Dan dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk penutupannya, mau dong Bang Coki pantunnya. Pantun Bang. Caca katanya. Aku punya. Caca. Aku punya. Coba. Oke. Cakep. Belum. Pergi ke taman mini, belajar bela diri. Cakep. Kalau mau jago, belajarnya harus patuh. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hasanuddin, Bang Coki, dan Non Caca atas kesediaan waktunya. We are very grateful to have you guys here. Dan untuk Bang Coki dan Non Caca dan Pak Hasanuddin, semoga terus sehat selalu. Oh ya, untuk sahabat Mawar Budaya, don't forget to like, subscribe, and share kepada teman-teman kalian supaya kita semakin semangat untuk membuat semua konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di acara Millennial Talk selanjutnya. Salam budaya.
Kami Millennials Talk mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Iwan Henry Wardana selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur, BPR Daya Perdana Nusantara, Bakul Bude, Donat Montok, Tim Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Hasanuddin selaku Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, beserta jajarannya yaitu Bapak Fajar Harijaja, Bapak Nasiki, Ibu Saminem, Ibu Nuraini. Dan untuk tim kreatif kepada Bapak Zainuddin, Bapak Revaldi, Bapak Andika, Bapak Karim, Bapak Ari, Ibu Syifa, Ibu Nisa, Ibu Nopri, Bapak Novel, Bapak Rizky, Bapak Luffy, dan Bapak Ardi. Dan juga tentunya terima kasih kepada tim Millennials Talk dan Manajemen Mawar Budaya.